Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Nugraheni Cahyaningtyas dengan NIM 43120010390. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai inflasi dan pengangguran. Topik yang akan saya bahas adalah inflasi yang meliputi pengertian, jenis-jenis pengukuran, dampak, kebijakan untuk mengatasi. Lalu pengangguran yang meliputi pengertian, jenis-jenis, dampak, dan cara untuk mengatasi. Lalu hubungan antara inflasi dan pengangguran. Inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Apa saja jenis inflasi? Inflasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan asal-usulnya, dan yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan sifatnya ada inflasi ringan. Inflasi ini ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang rendah, biasanya kurang dari 10% per tahun. Lalu inflasi sedang. Inflasi ini sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Lajunya berkisaran antara 10-30% per tahun. Lalu inflasi berat. Kategori inflasi ini adalah inflasi yang tergolong lumayan berat, yang mencakup laju mulai dari 30-100% setahun. Lalu inflasi sangat berat. Jenis inflasi ini sangat dapat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Berdasarkan asal-usulnya, yang pertama berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena naiknya harga kebutuhan di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang yang mengakibatkan kenaikan harga barang di dalam negeri. Lalu berasal dari dalam negeri. Inflasi ini biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan melakukan pencetakan uang baru, maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Meningkatnya jumlah uang yang beredar ini akhirnya akan menimbulkan inflasi dalam negeri. Lalu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan oleh adanya permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah dan biasanya terjadi pada saat masa perekonomian sedang berkembang pesat. Lalu yang kedua ada cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar, peningkatan harga-harga komoditi pemerintahan, dan terganggunya sistem distribusi. Pengukuran inflasi. Setidaknya ada 3 pengukuran yang paling sering digunakan di Indonesia. Yang pertama itu ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah suatu indeks yang pengukurannya mengukur perubahan harga rata-rata tertimbang dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam waktu tertentu. Lalu ada indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar adalah suatu indeks dari harga bahan baku produk antara peralatan modal dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Lalu ada PDB deflator. PDB deflator adalah indeks yang merupakan perbandingan antara PDB real dan PDB nominal. Di antara ketiga perhitungan ini, yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen. Dampak inflasi. Yang pertama itu dampak terhadap bidang ekspor. Biaya ekspor akan menaik tinggi saat terjadinya inflasi, dan barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Yang kedua, dampak terhadap minat menabung. Saat terjadi inflasi, minat seseorang terhadap menabung akan berkurang. Hal ini dikarenakan tingkat bunga yang menjadi kecil dan biaya administrasinya tetap. Lalu dampak terhadap efisiensi. Inflasi dapat mengubah alokasi faktor produksi. Dengan adanya inflasi dapat membuat proses produksi menjadi tidak efisien saat terjadi inflasi. Lalu dampak terhadap harga barang pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan suatu harga barang pokok. Karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Lalu dampak terhadap pendapatan. Saat inflasi, sebagian orang akan terkena dampak baik maupun dampak buruk.
Hal positifnya dapat dirasakan oleh para pengusaha dan hal negatifnya dapat dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap. Kebijakan untuk mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan yang tujuannya untuk menstabilkan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara yang pertama kebijakan wajib minimum, yang kedua kebijakan diskonto, dan yang ketiga kebijakan operasi terbuka. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi pemasukan dan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak dapat mengurangi permintaan total. Dapat dilakukan dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan melakukan pinjaman. Lalu yang terakhir ada kebijakan non-fiskal dan moneter. Yang pertama itu kebijakan yang berkaitan dengan output, dan yang kedua kebijakan penentuan harga dan indexing. Pengangguran. Pengangguran atau seseorang yang menganggur adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan. Apa saja jenis pengangguran? Yang pertama ini ada berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran fraksional, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran klinikal, pengangguran musiman, pengangguran setengah menganggur, pengangguran keahlian, pengangguran total, dan pengangguran unik. Berdasarkan cirinya itu ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran menganggur. Sedangkan berdasarkan jam kerja itu yang pertama ada pengangguran terselubung, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Lalu pengangguran setengah menganggur, yaitu seseorang yang tidak bekerja secara optimal karena tidak adanya sebuah lapangan pekerjaan. Yang terakhir ada pengangguran terbuka, yaitu sebuah tenaga kerja yang sungguh tidak memiliki pekerjaan satupun. Dampak pengangguran. Pengangguran yang bersifat struktural pada umumnya akan membawa dampak negatif terhadap pembangunan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Yang pertama itu ada dampak terhadap perkembangan ekonomi, yaitu masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Lalu dapat menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak menjadi berkurang. Yang ketiga, pengangguran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak terhadap pembangunan negara, yaitu bisa menyebabkan melemahnya permintaan dan penawaran agregat. Yang ketiga, dampak terhadap perekonomian masyarakat. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian dan pendapatan. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan seseorang, dan pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Pengangguran dapat diatasi dengan cara yang pertama meningkatkan suatu perputaran dan peredaran modal dalam jumlah tenaga kerja. Lalu memindahkan seseorang penganggur ke wilayah atau daerah yang memiliki lowongan pekerjaan. Yang ketiga, mendirikan sebuah industri atau proyek agar bisa mengurangi angka pengangguran. Lalu melakukan berbagai penyuluhan dan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya penguasaan teknologi agar mereka bisa menyelesaikan diri dengan suatu perubahan struktur perekonomian. Lalu membuat sebuah lapangan pekerjaan yang besar agar bisa menampung pengangguran dan memberi mereka pekerjaan. Lalu yang terakhir, memberikan sebuah ilmu pelajaran dan pelatihan kepada para pencari pekerjaan dengan keahlian yang sedang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Hubungan keduanya itu cukup erat. Inflasi dapat menyebabkan daya saing produk dalam negeri meningkat, karena harga jual barang-barang domestik akan naik. Sementara masyarakat akan membeli barang impor, dan ini akan mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan. Dalam jangka pendek, inflasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, jika dibiarkan secara terus-menerus, maka inflasi dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah pengangguran. Inflasi juga memiliki pengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Inflasi dinilai dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
Asumsi tersebut didukung oleh pernyataan Irving Fisher, yaitu inflasi cenderung meningkatkan penjualan dan harga jual lebih cepat daripada meningkatkan biaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.